Novel audio Pagoda Emas Pancer ke-242. Cerita fiksi bela diri dan sastra Donghua berlanjut. Swiss. 4 jejak cahaya api, secepat meteor dan secepat kilat, menyerbu ke depan Lord Jadebon dengan kekuatan mematikan yang dahsyat. Yang terakhir mensibir, pedang abadi kelas 4 berani menunjukkan kecemerlangannya di depan spanduk Zunhunku. Setelah itu, penguasa Tulang Giok mengayunkan pedangnya ke depan dan menyapu dengan keras, dan tiba-tiba gelombang hitam besar menyerbu ke depan. Gelombang hitam menghantam keempat Feng Hua tertinggi dengan dahsyat. Sebuah kekuatan dahsyat meletus, dan sementara keempat rahmat tertinggi tersapu, bangunan di depannya rata dengan tanah dalam sekejap. Saat aula di area pusat Bincanjuri runtuh, Xiao Nunu segera muncul di medan perang. Xiao Nunu melompat dan melesat ke dalam kehampaan. Pada saat yang sama, 4 kecerdasan tertinggi berkumpul di sekitar Xiao Nunu. Kemudian, Xiao Nunu membuat gerakan pedang dengan satu tangan dan menggumamkan sesuatu. Fluktuasi kekuatan spiritual yang unik dilepaskan dari keempat pedang panjang itu. Dalam sekejap, keempat pedang itu saling tumpang tindih dan menyatu menjadi satu pedang. Xiao Nunu membalikkan badannya dan mengangkat tangannya untuk memegang gagang pedang. Kekuatan pedang yang belum pernah terjadi sebelumnya melonjak keluar, dan setelah digabungkan menjadi satu, Taisang Feng Hua tampaknya ingin melepaskan diri dari telapak tangan Xiao Nunu. Setiap inci pedang itu dipenuhi dengan energi ledakan. Xiao Nunu memegang pedang dengan kedua tangannya, mengangkat lengannya, dan mengangkat pedang di atas kepalanya. Angin dan awan berubah warna dan kesombongannya membumbung tinggi ke langit. "Bunuh!" teriak Xiao Nunu dengan suara berat. Pedang terangkat. Pedang jatuh. Energi pedang yang besar dan dahsyat menebas ke arah penguasa Tulang Giok bagaikan kapak perang. Hah! Tuan Yugu sedikit takut. Keempat pedang tadi hanya berada pada level pedang abadi tingkat 4, namun sekarang, setelah keempat pedang itu digabungkan menjadi satu, mereka telah mencapai level senjata abadi tingkat 6. 2 pedang yang digabungkan menjadi satu adalah pedang kelas 5. 4 pedang bergabung menjadi satu, ditingkatkan ke tingkat 6. Taisang Feng Hua mengeluarkan kekuatan dewa yang mengerikan, mencoba membelah kehampaan. Namun, meskipun Tuan Yugu ketakutan, tidak ada sedikit pun kepanikan di wajahnya. Jadi bagaimana jika itu adalah senjata abadi tingkat 6? Spanduk penghormatan jiwa di tangannya adalah senjata sihir tingkat 7. Swiss. Tuan Yugu memegang Panji Zunhun di sekujur badannya dan menghadapi kekuatan pedang Taisang Feng Hua. Energi pedang yang dahsyat menghantam Panji Zunhun, dan seketika itu juga terjadi ledakan keras bagaikan guntur. Duar. Gelombang pedang yang kuat menyebar di antara langit dan bumi, dan kedua sosok itu masing-masing bergerak mundur. Swiss. Xiao Nunu jatuh kembali ke tanah dan mundur di depan Jiu Yue Yuan. Taisang Feng Hua mengeluarkan nyanyian pedang yang penuh semangat. Jubah Xiao Nunu berkibar, memancarkan aura dingin dan mendominasi. "Kau nampaknya sedikit terkejut," kata Xiao Nunu pada Jiu Yue Yuan yang ada di belakangnya. Jiu Yue Yuan tercengang. Xiao Nunu melanjutkan, "Sepertinya kau mengira aku yang kabur lebih dulu." Mendengar ini, secerca rasa malu muncul di wajah cantik Jiu Yue Yuan, dan dia tak dapat menahan diri untuk tidak mengepalkan busur panah ilahi Tingyu di tangannya. Memang, dia tidak memiliki terlalu banyak ekspektasi terhadap Xiao Nunu. Dia tidak pernah menyangka pihak lain akan bergabung dengannya untuk melawan penguasa Tulang Giok. "Aku minta maaf padamu." Jiu Yue Yuan tidak menyangkal pikirannya. "Aku menerima permintaan maafmu, tetapi yang paling penting adalah menyelesaikan masalah yang ada." Setelah berkata demikian, Xiao Nunu melompat lagi dan menyerang Tuan Yugu dengan Taisang Feng Hua di tangannya. Serangan jarak jauh Jiu Yue Yuan lebih baik daripada pertarungan jarak dekatnya, jadi ide Xiao Nunu sangat sederhana. Dia menahan Lord Yugu dan mencoba menciptakan kondisi yang menguntungkan bagi Jiu Yue Yuan untuk menyerang. Melihat Xiao Nunu yang tidak lari melainkan memilih melawan, penguasa Tulang Giok memperlihatkan senyum ganas di wajahnya. "Kau membuat pilihan yang salah." Tuan Yugu mengangkat tangannya dan mengayunkan sabit hitam. Xiao Nunu menghindari sabit terbang itu. "Benar sekali, selama kami membunuhmu, kami akan aman." "Hei, hanya kau. Apakah kau memenuhi syarat?" Tuan Yugu berbicara dengan nada sarkastis sambil terus menyerang. Satu demi satu, sabit hitam berterbangan dari telapak tangannya, meninggalkan bayangan kacau antara langit dan bumi.
Xiao Nunu menggunakan badannya yang lincah untuk menghindari serangan kuat Jade Bone Lord, dan jarak antara kedua belah pihak dengan cepat menyempit. "Dasar bodoh, kau terlalu menganggap dirimu hebat," teriak Tuan Yugu sambil menepukkan telapak tangannya ke depan. Sebuah kekuatan telapak tangan hitam, bagaikan tangan raksasa milik dewa atau iblis, melesat ke arah Xiao Nunu. Tepat sebelum kekuatan telapak tangan itu hendak mengenai Xiao Nunu, sebuah lengan petir besar muncul dari belakang Xiao Nunu. Bang! Kedua telapak tangan itu saling beradu keras, menimbulkan suara gemuruh yang mengerikan. Di belakang Xiao Nunu, tiba-tiba muncul sosok roh yang tak kenal takut. Badan roh itu diselimuti oleh petir, dan di tangannya yang lain, ia memegang penguasa Shen Xiao Yinlei yang besar. Swiss, Swiss. Penguasa Shen Xiao Yinlei terangkat tinggi, dan kilatan petir yang dahsyat pun meledak. Kemudian, penguasa Shen Xiao Yinlei menebas ke depan, bagaikan pedang besar yang berat, dan menghantam penguasa Yugu dengan keras. Duar, sebuah kekuatan yang berat dan kuat, sangat mendominasi. Penguasa Shen Xiao Yinlei menghantam penguasa tulang giok ke tanah dari ketinggian di langit. Bang! Petir hitam merobek bumi, dan retakan seperti cakar iblis menutupi bagian dalam dan luar Bincangju. Jiu Yue Yuan menatap pemandangan itu dengan heran. Kekuatan bertarung Xiao Nunu benar-benar di luar dugaannya. Tentu saja, Jiu Yue Yuan juga sangat jelas tentang betapa kuatnya Tuan Yugu. Dengan kultivasi alam Raja Abadi yang sempurna dan spanduk jiwa Zun di tangan, kekuatan tempur lawan dapat dikatakan sangat dekat dengan alam Kaisar Abadi. Tanpa ragu-ragu, mata Jiu Yue Yuan bersinar dengan cahaya misterius. Lapangan panah hantu, buka. Wow, formasi panah indah lainnya terbuka di bawah badan Jiu Yue Yuan. Pada saat yang sama, dua layang-layang September muncul di dua lokasi lain, dan ada juga formasi anak panah yang menyebar di bawahnya. Meskipun ini disebut domain panah hantu, Xiao Nunu tahu bahwa ini bukanlah ilusi. Di antara ketiga September Kite, dua di antaranya merupakan badan spiritual. Jiu Yue Yuan telah menggunakan trik ini sebelumnya untuk membunuh Wind Fury Shadow Demon yang berada di puncak alam Raja Abadi. Swiss, Wash. Tanpa ragu, Jiu Yue Yuan melepaskan tiga anak panah secara bersamaan. Dalam sekejap, tiga kekuatan penghancur yang mengerikan dengan cepat mendekati lokasi Lord Yugu. Namun, pada saat ini, terdengar suara ledakan yang keras, dan bumi yang sudah hancur itu meledak lagi, dan seberkas cahaya hitam yang spektakuler melesat langsung ke langit. Ketiga anak panah itu bertabrakan dengan kolom cahaya hitam dan menghancurkannya seluruhnya. Ekspresi Jiu Yue Yuan dan Xiao Nunu berubah. Namun, di dalam kolom cahaya hitam itu, Lord Jadebon tengah memancarkan energi iblis yang mengerikan, terutama panji penghormatan jiwa di tangannya, yang memancarkan asap hitam tebal. Hanya ini yang dapat kau lakukan. Tuan Yugu tidak terluka dan tampak tak terkalahkan. Dia mengangkat panji penghormatan jiwa, dan sepasang mata iblisnya memancarkan cahaya hijau zamrud. Aku benar-benar tidak mengerti bagaimana kau berhasil membunuh iblis bayangan Wind Fury hanya dengan kemampuan kecil ini. Seketika, Tuan Yugu meletakkan spanduk penghormatan jiwa di tangannya dengan keras ke tanah. Bang! Gelombang iblis hitam yang dahsyat menyapu ke segala arah, dan 4 naga iblis hitam terbang keluar dari spanduk penghormatan jiwa. Raungan, 4 naga ajaib terbang ke langit dan masing-masing menyerbu ke arah dua badan spiritual Xiao Nunu, Jiu Yue Yuan, dan Jiu Yue Yuan. Mereka sangat cepat dan memiliki momentum hebat. Xiao Nunu tiba-tiba merasakan angin kencang bertiup di wajahnya, dan naga hitam itu menerjang ke arahnya dengan ganas. Dengan tergesa-gesa, roh tak kenal takut di belakang Xiao Nunu mengayunkan penguasa Shen Xiao Yinlei dan menghantamkannya ke arah naga hitam. Duar. Energi dahsyat meledak di kehampaan, dan penguasa Shen Xiao Yinlei benar-benar terlempar ratusan meter jauhnya di tempat. Roh yang tak kenal takut itu terbanting ke tanah dan jatuh dengan keras ke tanah. Detik berikutnya, naga hitam itu terus menyerang Xiao Nunu tanpa melambat. Kekuatan yang mengguncang surga, Xiao Nunu langsung mengumpulkan kekuatan dan melancarkan pukulan berat. Kekuatan pukulan yang mengerikan itu bagaikan anak panah raksasa yang menembus baju besi. Dengan suara ledakan yang keras, kedua kekuatan itu bagaikan meledaknya bintang, mengguncang bumi dan langit. Meskipun Xiao Nunu bereaksi cepat, Soul Honoring Banner adalah senjata sihir tingkat 7.
Apalagi dengan kekuatan Jade Bone Lord, kekuatannya bahkan lebih luar biasa. Meskipun Xiao Nunu memblokir serangan itu, badannya juga terkena kekuatan yang luar biasa, dan sudut mulutnya memerah. Di sisi lain, dua naga hitam bertabrakan dengan dua badan spiritual Jiu Yue Yuan pada saat yang sama, dan kedua badan spiritual itu hancur seketika. Dengan badan rohaninya hancur, badan asli Jiu Yue Yuan langsung mengalami serangan balasan. Badannya gemetar, luka-lukanya bertambah parah, dan darah mengalir dari sudut mulutnya. Namun, sebelum Jiu Yue Yuan bisa pulih dari luka-lukanya, salah satu naga hitam muncul di hadapannya. Raung! Naga hitam itu tampak seperti makhluk purba yang ganas, matanya memancarkan cahaya hijau. Ekspresi panik muncul di wajah Jiu Yue Yuan. Pada saat kritis, Xiao Nunu menggunakan teknik teleportasi ruang angkasa untuk muncul di depan Jiu Yue Yuan. Pedang tertinggi mendominasi dunia. Aliran energi pedang berwarna tinta meledak. Tai Sang Feng Hua, senjata abadi tingkat 6, bahkan lebih kuat dari senjata abadi tingkat 5. Energi pedangnya cukup besar, seperti air terjun pedang, sangat mengejutkan. Duar! Air terjun pedang berwarna tinta itu bertabrakan dengan naga hitam. Gelombang pedang itu meledak dan gas hitam melonjak. Tanah di depan Xiao Nunu dan Jiu Yue Yuan tiba-tiba terguncang hingga ratusan kaki. Retakan gelap menyebar dengan cepat, hampir membelah seluruh Bincanju menjadi dua. Bas! Tai Sang Feng Hua mengeluarkan suara mendengung, dan kekuatan pedang yang kacau pun menghilang. Jiu Yue Yuan terkejut. Dia menatap punggung Xiao Nunu dengan terkejut. Mengapa kau membantuku menangkis serangan ini? Jiu Yue Yuan sudah bersiap untuk terluka parah, dia tidak pernah menyangka bahwa Xiao Nunu akan berdiri di depannya. Lord Yugu juga merasa luar biasa. Vitalitas Green Demons sudah cukup kuat, tetapi kekuatan fisik Xiao Nunu tampaknya bahkan lebih ganas daripada Green Demons. Menurut pendapat Tuan Yugu, Jiu Yue Yuan adalah target utama, dan Xiao Nunu tidak dianggap serius. Dari 4 naga hitam yang dilepaskan oleh Tuan Yugu tadi, 3 diantaranya menargetkan Jiu Yue Yuan dan hanya 1 yang menyerang Xiao Nunu. Tanpa diduga, 2 badan spiritual Jiu Yue Yuan hancur di tempat, dan Xiao Nunu tidak hanya menahan serangan naga hitam itu sendiri, tetapi bahkan memblokirnya untuk Jiu Yue Yuan. Jika itu orang lain, mereka pasti sudah mati sejak lama. Wow! Suara gemetar Tai Sang Feng Hua mereda. Mata Jiu Yue Yuan bergerak ke bawah. Tetesan darah mengalir dari ujung jari Xiao Nunu, mengalir melalui badan pedang, dan jatuh ke tanah di sepanjang ujung pedang. Jelas saja, sekuat apapun badan Xiao Nunu, dia tidak akan selamat. Kau seharusnya punya kartu truf lain, kan? Kata Xiao Nunu. Jiu Yue Yuan tertegun sejenak. Ia menatap sosok ramping lawan bicaranya, lalu mengangguk, ya. Aku akan mengulur waktu untukmu. Tapi itu akan memakan waktu lama. Tidak peduli berapa lama, kata Xiao Nunu dengan nada tegas. Ia memutar pergelangan tangannya, dan Tai Sang Feng Hua di telapak tangannya menciptakan lapisan gelombang pedang, dan semua puing di sekitarnya terguncang. Aku akan berdiri di sini sampai kau menyelesaikan gerakan itu. Pikiran Jiu Yue Yuan tak dapat menahan diri untuk tidak bergerak sedikit. Kau tahu, kultivasi Xiao Nunu hanya berada di tahap tengah alam Raja Abadi. Mengapa ia berani bersikap begitu sombong? Bisakah dia menghentikan penguasa tulang giok yang telah mencapai kesempurnaan alam Raja Abadi? Belum lagi Jiu Yue Yuan, bahkan jika itu orang lain di dunia, mustahil bagi mereka untuk mempercayai apa yang dikatakan orang lain. Namun, entah mengapa, Jiu Yue Yuan akhirnya mengangguk, dan berkata dengan sungguh-sungguh, baiklah. Setelah itu, Jiu Yue Yuan mengangkat busur panah ilahi Ting Yue dengan tangan kirinya, dan membelai sudut mulutnya dengan jari telunjuk kanannya. Darah dari sudut mulutnya menodai ujung jarinya, dan dia mengoleskan darah itu ke busur. Dalam sekejap, busur panah Dewa Bulan Petir bersinar dengan serangkaian pola peri kuno. Bas! Pola peri bermekaran seperti tanaman merambat yang indah, dan segel peri juga menyala di antara alis Jiu Yue Yuan. Korbankan darahmu dan segelnya akan terangkat. Wow! Udara bergolak, rambut panjangnya berkibar, dan Jiu Yue Yuan benar-benar memancarkan cahaya suci, seolah-olah ada semacam kekuatan yang bangkit dalam badannya. Melihat kejadian ini, Tuan Yugu tidak dapat menahan diri untuk tidak menyipitkan matanya.
Cahaya suci di badan Jiu Yue Yuan memberi Tuan Yugu firasat buruk. Intuisi Tuan Yugu mengatakan kepadanya bahwa dia tidak bisa membiarkan Jiu Yue Yuan melanjutkan. Sudah cukup lama tertunda, saatnya mengakhirinya. Swiss. Lord Yugu bergerak, dan dia bergegas ke mereka berdua seperti serigala yang berlari. Panji penghormatan jiwa di tangannya menusiuk seperti tombak, mengarah langsung ke titik vital Xiao Nunu. Mah Tei, pedang dan perisai. Xiao Nunu sama sekali tidak mundur. Tai Sang Feng Hua menari, dan pedang dan perisai berbentuk payung menghalangi di depannya. Panji Zunhun menghantam pedang dan perisai terlebih dahulu. Dengan suara keras, pedang dan perisai itu langsung hancur. Tetapi kemudian, Xiao Nunu mengangkat tangan kirinya, merentangkan kelima jarinya, dan benar-benar meraih ujung rangka utama spanduk Zunhun. Lalu, mata Xiao Nunu bersinar dengan cahaya kemasan. Kekuatan yang mengguncang langit, diperkuat 100 kali lipat. Duar. Bumi hancur, kekuatan besar menyebar, dan kekuatan yang sombong dan kuat menyebar di depan Xiao Nunu. Meskipun serangan Tuan Yugu sangat dahsyat, semua kekuatan yang meletus dihalangi oleh Xiao Nunu, dan Jiu Yue Yuan di belakangnya tidak terpengaruh sama sekali. Pada saat ini, Xiao Nunu memusatkan seluruh tenaganya di telapak tangan kirinya, dan panji penghormatan jiwa tampaknya tersangkut di celah batu, tidak dapat bergerak maju sedikit pun. Lord Yugu kemudian mensibir, bukan trik yang buruk, tapi sayangnya badan fisikmu tidak dapat menahan kekuatan senjata sihir tingkat 7. Itu tepat untuk Zunhun Banner untuk memurnikan jiwa abadimu. Swiss. Saat kata-kata itu jatuh, rantai besi hitam terbang keluar dari dalam Zunhun Banner. Rantai hitam itu melesat menuju dada Xiao Nunu. Xiao Nunu memegang pedangnya di depannya untuk memblokir serangan rantai itu. Bang! Hujan api memercik dan bintang-bintang menari-nari. Kemudian, cahaya hijau tua keluar dari badan Xiao Nunu. Ribuan lampu hijau tua menyebar cepat di sepanjang spanduk penghormatan jiwa seperti ular berbisa dan menyerbu ke arah Tuan Yugu. Kekuatan beraciun. Tuan Yugu terkejut, tetapi tidak menganggapnya serius. Kekuatan beraciun ini berasal dari senjata abadi kelas 5 di badan Xiao Nunu, Mutiara Setan Raciun Ilahi. Tetapi kemudian, raciun Mutiara Iblis Raciun Ilahi melonjak, dan seekor kelabang besar berkaki 1000 melayang di atas kepala Xiao Nunu. Duar. Kekuatan raciun itu melonjak, mengguncang bumi. Melihat kelabang berkaki 1000 yang melayang di langit, sedikit keterkejutan muncul di wajah Lord Jadebon. Meskipun Mutiara Setan Raciun Ilahi bukanlah senjata abadi tingkat 5, namun ia disempurnakan menggunakan daging dan darah kelabang ilahi berkaki 1000. Ia kuat dan raciunnya sangat kuat. Tanpa ragu sedikit pun, pikiran Xiao Nunu bergerak, dan kelabang berkaki 1000 yang besar itu menukik turun dari langit dan menabrak penguasa tulang giok seperti raksasa kuno. Duar. Saat kelabang berkaki 1000 itu mendarat di tanah, ia langsung meledakkan kekuatan raciun yang tak terbatas. Gelombang kejiut beraciun berwarna hijau tua meledak ke segala arah seperti air pasang, dan kekuatan beraciun terus meresap ke dalam Jadebon Lord. Wajahnya tenggelam, dan dia dengan paksa menarik kembali Zunhun Banner, lalu menariknya kembali. Tuan Yugu menghirup sedikit gas beraciun. Meskipun Mutiara Iblis Raciun Ilahi adalah senjata abadi tingkat 5, itu adalah raciun yang dapat melukai orang. Tuan Yugu tiba-tiba merasakan rasa sakit yang membakar menyebar di badannya. Namun, bagaimanapun juga, dia adalah orang kuat yang telah mencapai kesempurnaan alam Raja Abadi. Sejumlah kecil gas beraciun masih jauh dari cukup untuk melukai penguasa tulang giok secara serius. Dia menatap Xiao Nunu dengan tajam. Pada saat ini, Xiao Nunu seperti batu, berdiri tak bergerak di depan Jiu Yue Yuan. Pada saat ini, fluktuasi kekuatan spiritual yang dipancarkan oleh Jiu Yue Yuan menjadi semakin kuat, terutama tanda peri di dahinya, yang sangat sakral. Bas! Jiu Yue Yuan perlahan mengangkat busur panah Dewa Bulan Petir. Dibandingkan sebelumnya, gerakan menarik busurnya jelas jauh lebih lambat, seolah-olah busur panah Dewa Bulan Petir telah menjadi puluhan kali lebih berat. Tuan Yugu diam-diam ketakutan, saat rasa ancaman dari Jiu Yue Yuan menjadi semakin jelas. Kita tidak bisa menunda lebih lama lagi. Tuan Yugu segera mengerahkan seluruh tenaganya, dan energi iblis yang kuat melonjak ke atas. Iblis tulang datang. Dengan teriakan keras, energi iblis hitam yang besar melesat ke langit seperti tornado.
Kemudian, bayangan iblis yang tak tertandingi muncul di depan penguasa tulang giok. Setan tulang ini sangat ganas, dan seluruh badannya terbuat dari tulang iblis berwarna putih. Ia berdiri tegak di tanah, seperti kerangka iblis besar. Seketika, iblis tulang itu membuka cakarnya dan meraih Xiao Nunu dan Jiu Yue Yuan. Cakar tulang void. Sang iblis tulang mengeluarkan raungan rendah. Melihat cakar tulang mengerikan yang memancarkan aura hitam pekat, Jiu Yue Yuan, yang berada di belakang Xiao Nunu, menunjukkan sedikit keterkejutan. Dia ingin mengatakan sesuatu tetapi menahan diri, dan akhirnya memilih untuk mempercayai pihak lain. Menghadapi tekanan mengerikan di depannya, ekspresi Xiao Nunu tetap tidak berubah. Kemudian, dia mengangkat Taisang Feng Hua, dan cahaya pedang bersinar di matanya. Kitab Pedang Taisang, 4 tebasan pedang berturut-turut. Dentang. Gelombang kekuatan pedang yang dahsyat melonjak keluar, dan 4 aura pedang berwarna tinta besar tiba-tiba muncul di langit di belakang Xiao Nunu. Keempat energi pedang ini berbaris berdampingan, seperti pilar surga. Jurus ini merupakan jurus tingkat ketiga dari Taisang Sword Sutra. 4 pedang Taisang Feng Hua diperlukan untuk melakukan operasi ini. Potiong. Xiao Nunu menebas ke depan dengan Taisang Feng Hua di tangannya. Pada saat yang sama, 4 energi pedang berwarna tinta besar mengikutinya dan menebas. Tampak seolah-olah 4 garis kipas berbentuk busur ditarik antara langit dan bumi. Keempat energi pedang menebas cakar iblis tulang putih itu. Duar. Gelombang kekuatan pedang yang mengerikan menyebar, bersamaan dengan patahan di bumi dan perpecahan di angkasa, dan cakar iblis tulang putih itu meledak seketika. Raungan. Iblis tulang putih itu terhuyung mundur. Bahkan penguasa tulang giok tidak menyangka bahwa pedang Xiao Nunu akan sekuat itu. Sebelum iblis tulang putih bisa berdiri kokoh, 20 atau 30 pecahan pancer muncul di luar badan Xiao Nunu. Bas, bas, bas. Fluktuasi energi yang kuat menyebabkan ruang bergetar terus-menerus. Xiao Nunu mengangkat lengan bajunya dan dalam sekejap, semua pecahan pancer meledak ke depan. Bang, bang, bang. Sinar cahaya keemasan menembus badan besar iblis tulang putih itu seperti bilah tajam. Tulang-tulang yang patah beterbangan kemana-mana, aliran udara meledak, dan badan iblis tulang putih itu langsung berlubang-lubang, disertai retakan yang tak terhitung jumlahnya. Kemudian dengan suara bang, iblis tulang putih itu hancur di tempat, seperti rumah kayu yang rusak, dengan tulang-tulang beterbangan kemana-mana. Penguasa tulang giok bahkan lebih terkejut, harus kukatakan, kekuatanmu jauh melampaui imajinasiku, tapi ini tidak cukup. Setelah itu, penguasa tulang giok terbang ke udara dan melayang di kehampaan. Dia melambaikan panji penghormatan jiwa di tangannya. Wus! Tiba-tiba asap hitam mengepul. Asap hitam membelit tulang-tulang yang berserakan. Detik berikutnya, semua tulang berkumpul menjadi satu dan terkompresi menjadi taji tulang kerucut yang sangat mengejutkan. Taji tulang berbentuk kerucut ini sangat padat, seperti puncak terbalik, menusiuk ke bawah dengan ganas. Pergi ke neraka. Paku tulang pemakaman abadi. Rasa tertekan yang tak tertandingi merasukinya. Jurus memateikan yang dahsyat dari Tuan Yugu dan kekuatan Panji Zun Hun menciptakan pukulan yang memateikan ini. Gas hitam yang bergulung-gulung itu berputar-putar di sekitar taji tulang seperti angin puyuh. Bahkan lawan dengan level yang sama akan merasa sulit untuk menggoyahkan keterampilan Jade Bone Lord ini saat ini. Meskipun Jiu Yue Yuan tidak bisa tetap tenang saat ini, dia berkata kepada Xiao Nunu, "Minggir, kamu tidak bisa menghalangi gerakan ini." Namun, Xiao Nunu berkata kepada Jiu Yue Yuan dengan nada tegas, "Aku bilang, aku akan berdiri di sini sampai kamu menyelesaikan gerakan itu." Saat kata-kata itu terucap, pikiran Xiao Nunu bergerak, dan dia membentuk segel dengan satu tangan. Swiss! Tiba-tiba, sebuah gulungan yang memancarkan pola sihir kuno terbang keluar. Gulungan itu menyebar seperti sungai yang panjang dan meluas dengan cepat, berubah menjadi lukisan besar yang menakjubkan yang membentang di langit dalam sekejap mata. Apa itu? Mata indah Jiu Yue Yuan terbuka lebar dengan ekspresi tidak percaya. Tuan Yugu juga membelalakkan matanya karena terkejut. Kitab Kaisar Bumi. Kitab Kaisar Bumi. Baik Jiu Yue Yuan maupun Tuan Yugu akrab dengan benda ini. Selama pertempuran terakhir di Pulau Kubah Gelap,
sekelompok orang misterius dari kekuatan pihak ketiga mengambil kesempatan untuk merampas beberapa kekuatan jiwa ajaib Kaisar Tulang Giok. Salah satu dari mereka adalah orang yang menggunakan kitab Kaisar Bumi ini untuk menahan semua orang. Itu kau. Tuan Yugu melotot ke arahnya. Reaksi pertamanya adalah bahwa Xiao Nunu dan anak buahnya telah mengambil kekuatan jiwa Kaisar Tulang Giok. Kejadiannya begitu cepat dan taji tulang besar itu menghantam buku Kaisar Bumi dengan keras. Duar, satu serangan dan satu pertahanan. Taji tulang seperti tombak, dan buku tanah seperti perisai. Disertai suara gemuruh yang memekakan telinga dan dahsyat serta akibat yang luar biasa, langit dan bumi meledak, dan kediaman Bincan yang besar rata dengan tanah oleh kekuatan yang tersisa. Bas! Kitab Kaisar Bumi bergetar terus-menerus dan bergulung-gulung seperti ombak. Darah menyembur dari sudut mulut Xiao Nunu. Meskipun kitab Kaisar Bumi sangat kuat dalam pertahanan, tetap saja tidak realistis untuk mengharapkannya menahan serangan dari Tuan Yugu tanpa cedera. Tepat pada saat ini, Jiu Yue Yuan, yang berdiri di belakang Xiao Nunu, memiliki cahaya terang yang bersinar di matanya. Terima kasih atas kerja kerasmu. Wow, awan debu yang besar menyebar, dan kemudian, dengan Jiu Yue Yuan sebagai pusatnya, formasi anak panah baru menyebar ke segala arah. Formasi anak panah ini lebih rumit dan lebih indah daripada formasi anak panah sebelumnya. Pola susunannya rumit, bagaikan tanaman merambat peri kuno yang terjalin di tanah. Domain panah ilahi, buka. Jiu Yue Yuan membuka sedikit bibir merahnya, dan segel abadi di dahinya melepaskan aura yang indah. Saat sepasang sayap hantu suci terbuka di belakang Jiu Yue Yuan, dia melompat dan melesat ke kehampaan yang lebih tinggi. Pada saat ini, Jiu Yue Yuan bagaikan dewi dari langit, sangat anggun dan elegan. Pada saat ini, auranya benar-benar menembus batas atas puncak alam Raja Abadi dan mencapai tingkat yang sama dengan Tuan Yugu, melengkapi alam Raja Abadi. Anak panah ini akan membunuh iblis. Jiu Yue Yuan menarik busur panah Dewa Ting Yue di tangannya hingga penuh, dan mengarahkan anak panah mengkilap warna-warni ke arah penguasa Yugu di bawah. Swiss. Saat tali busur bergetar, aliran darah menyembur keluar dari ujung jari Jiu Yue Yuan. Anak panah ini hampir menguras seluruh kekuatannya. Anak panah berkaca 7 warna itu berubah menjadi seberkas aurora dan tiba di hadapan Tuan Yugu dalam sekejap. Nafas kematian terkunci pada sasaran. Lord Yugu berteriak bahwa ada sesuatu yang salah. Pupil matanya memantulkan anak panah yang luar biasa itu dan untuk pertama kalinya, ekspresi ketakutan dan kecemasan muncul di wajahnya. Dengan tergesa-gesa, Tuan Yugu melambaikan panji penghormatan jiwa untuk melawan. Kau ingin membunuhku? Mustahil. Hancurkan untukku. Raung. Seekor naga hitam besar tiba-tiba terbang keluar, dengan taring dan cakarnya terbuka, menuju ke arah anak panah berkaca 7 warna. Duar. Namun sedetik kemudian, anak panah berkaca 7 warna itu tanpa ampun menembus badan sang naga, dan naga hitam itu pun lenyap dari kepala hingga kaki. Apa? Tuan Yugu membelalakkan matanya. Dia segera menyadari bahwa busur panah ilahi bulan petir yang dipegang Jiu Yue Yuan juga merupakan senjata abadi tingkat 7. Tuan Yugu tidak berdaya menghadapi situasi tersebut. Dia menyaksikan dengan tak berdaya ketika anak panah itu melesat turun dan menembus dadanya sendiri. Hiss! Sebuah anak panah menembus badan, seolah-olah pelangi ilahi 7 warna melewatinya. Segera setelah itu, anak panah seperti pelangi ilahi menghantam bumi, dan kemudian meledakkan kekuatan udara yang mengerikan. Duar. Gunung-gunung riyuntuh, bumi retak, dan sungai mengalir mundur. Kediaman Bincan yang telah berubah menjadi reruntuhan, sekali lagi menghadapi momen perubahan yang mengguncang bumi. Kekuatan panah yang mengerikan merobek lapisan bumi, dan badai yang kuat menderu ke segala arah, membentang ribuan mil. Xiao Nunu mundur lagi dan lagi. Jiu Yue Yuan juga jatuh kembali ke tanah dari kehampaan. Wajah cantiknya pucat dan tak berdarah, dan dia tampak sangat lemah. Meski tangannya yang memegang busur ilahi bulan guntur bergetar, Jiu Yue Yuan menghela napas lega dari lubuk hatinya. Pemenang. Akhirnya menang. Jiu Yue Yuan terengah-engah, dadanya naik turun. Saraf Xiao Nunu yang tegang menjadi rileks saat ini. Akhirnya mengalahkan Jade Bone Lord. Prosesnya sangat sulit. Makhluk tingkat ini benar-benar sulit dibunuh. Arus udara yang kacau menderu melintasi langit dan bumi. Di depan Xiao Nunu dan Jiu Yue Yuan,
Energi iblis hitam melonjak seperti ombak. Mereka melihat spanduk Zunhun berdiri di tanah, dan Tuan Yugu berlutut dengan satu kaki. Tuan Yugu memegang erat tiang panji Zunhun dengan tangan kanannya untuk menopang badannya dan tidak terjatuh. Baju zirah hitam di sekujur badannya sudah robek berkeping-keping, terutama di bagian dada, terdapat lubang berdarah yang mengerikan. Tulang belakangnya patah dan organ dalamnya hancur. Tidak peduli seberapa kuat Jade Bone Lord atau seberapa kuat vitalitas Green Demons, dia tidak akan selamat. Kau kalah, kata Jiu Yue Yuan kepada Tuan Yugu dari kejauhan. Heh, tiba-tiba, Tuan Yugu tertawa. Tawanya sangat ganas dan sangat kejam, apakah kamu kalah? Kemudian, mata Tuan Yugu dipenuhi dengan darah merah, dan dia berkata dengan kejam, aku kalah, tetapi jangan pernah berpikir untuk tetap hidup. Setelah itu, Tuan Yugu memutar pergelangan tangannya, dan gas hitam melonjak keluar dari spanduk Zunhun. Beberapa rantai besi hitam terbang keluar dari gas hitam, dan detik berikutnya, rantai besi hitam ini benar-benar menembus badan Tuan Yugu. Ini, pemandangan yang tiba-tiba itu mengejutkan Xiao Nunu dan Jiu Yue Yuan. Keduanya saling berpandangan dan melihat keterkejutan di mata masing-masing. Dia ingin mengorbankan jiwa iblisnya kepada Zunhun Banner, kata Jiu Yue Yuan dengan suara yang dalam. Ekspresi Xiao Nunu berubah berkali-kali. Sungguh orang yang kejam. Penguasa tulang giok ini sungguh kejam. Akan lebih baik jika dia mengorbankan bangsanya sendiri, tapi dia tidak menyangka akan menjadi gila dan mengorbankan jiwa iblisnya sendiri juga. Bang! Langit menjadi gelap dan guntur bergemuruh disertai kilat. Awan gelap pekat menggelinding bagaikan batu kilangan besar. Hahaha. Tuan Yugu tertawa terbahak-bahak. Api hitam membakar badannya. Rantai besi yang melilit badannya dengan liar menyerap kekuatan jiwa iblis di badannya. Selanjutnya, aku akan menjadi jiwa utama dari spanduk jiwa terhormat. Di masa depan, aku masih akan dapat memimpin klan setan hijau untuk menaklukkan dunia, tetapi kalian berdua hanya bisa mati di sini hari ini. Tegang, grogi, suasana ketegangan yang belum pernah terjadi sebelumnya menyelimuti medan perang. Xiao Nunu tidak ragu sedikit pun, dia langsung menyerbu ke arah Tuan Yugu dengan pedangnya. Tuan Yugu mensibir dengan ganas, kalian tidak bisa menghentikanku. Hahaha, tidak seorang pun dari kalian yang bisa menghentikanku. Saat kata-kata itu jatuh, sejumlah besar pola sihir muncul di badan Tuan Yugu. Kemudian, gelombang energi yang dahsyat memenuhi setiap inci daging dan darahnya. Ketika Xiao Nunu bergegas ke pihak lain, tiba-tiba, terdengar suara bang yang keras, awan kabut darah meledak, dan penguasa tulang giok benar-benar meledakkan dirinya sendiri di tempat. Duar, gelombang kejut yang dihasilkan oleh ledakan diri itu menyapu 10 arah. Xiao Nunu tidak dapat menghindar dan langsung terlempar lebih dari 100 meter jauhnya. Xiao Nunu, yang sudah terluka parah, darahnya bergolak di sekujur badannya. Tenggorokannya terasa asin dan dia memuentekkan seteguk darah lagi. Saat badan Dewa Yugu meledak, jiwa iblisnya langsung diserap oleh Panji Zunhun. Angin bertiup kencang dan gunturnya memekakkan telinga. Spanduk penghormatan jiwa tampaknya memiliki kesadarannya sendiri dan terbang tinggi ke angkasa, dengan udara hitam mengepul keluar. Tidak bagus. Jiu Yue Yuan ketakutan. Embun beku tebal muncul di wajah cantiknya. Tanpa ragu, Jiu Yue Yuan sekali lagi mengangkat busur panah ilahi Ting Yue dan perlahan menarik anak panah itu. Akan tetapi kali ini, busur panah ilahi bulan guntur tampak menjadi luar biasa berat, dan tali busurnya menjadi luar biasa kencang. Jiu Yue Yuan menggertakkan giginya dan tampak bertekad. Dia berusaha sekuat tenaga untuk mengerahkan sisa tenaga yang tersisa di badannya dan dengan paksa menarik busur itu. Klik, tali busur itu perlahan terlepas, dan darah terus mengalir dari jari-jari Jiu Yue Yuan. Kita tidak boleh kalah. Jiu Yue Yuan diam-diam menyemangati dirinya sendiri, akhirnya aku berhasil membunuh Jade Bone Lord, aku benar-benar tidak boleh kalah. Pada saat yang sama, Zunhun Banner yang terbang tinggi ke langit memancarkan energi iblis yang lebih kuat dari sebelumnya, dan semua jenis lolongan hantu keluar darinya. Bas! Spanduk kehormatan jiwa diaktifkan, dan lingkaran sihir gelap misterius muncul di tengah bendera. Kau sudah selesai. Hehe. Suara Dewa Yugu terdengar dari lingkaran sihir, setelah aku membunuhmu, Zunhun Banner juga akan menyerap jiwa abadimu. Setelah itu, kau bisa masuk dan menemaniku.
Hahaha, sebuah siklon hitam menyelimuti Zunhun Banner. Lingkaran sihir di tengah bendera mulai berkumpul dan menghasilkan kekuatan penghancur dunia yang mengerikan. Jiu Yue Yuan menjadi semakin cemas. Dia dapat dengan jelas merasakan tekanan yang dibawa oleh spanduk Zunhun. Namun, dia terluka parah dan tidak dapat menarik busur Dewa Bulan Petir. Apa yang harus kulakukan? Apakah kita akan kalah? Darah di telapak tangan Jiu Yue Yuan mewarnai sebagian besar busur panah ilahi Ting Yue menjadi merah. Dia berusaha sekuat tenaga, tetapi busur itu hanya terbuka setengah. Dia tidak bisa lagi mengumpulkan kekuatan. Tepat ketika Jiu Yue Yuan merasa sangat tidak berdaya, tiba-tiba, sepasang tangan yang kuat dan perkasa menggenggam tangan Jiu Yue Yuan dari belakang. Jantung Jiu Yue Yuan bergetar, dan punggungnya tiba-tiba bersandar pada dada yang kuat. Apa yang sedang kamu lakukan? Jiu Yue Yuan sedikit bingung. Xiao Nunu berdiri di belakang Jiu Yue Yuan saat ini. Dia berkata, fokuslah pada pertarungan melawan musuh, jangan khawatir. Jiu Yue Yuan segera menyadari bahwa Xiao Nunu tidak bersikap kasar padanya, tetapi ingin membantunya membuka busur ilahi Ting Yue. Namun, postur badan keduanya memang agak ambigu. Namun, Jiu Yue Yuan, bagaimanapun juga, adalah pemimpin masa depan Sekte Xuan Yin, dan kekuatan batinnya melampaui orang biasa. Hanya ada sedikit keraguan di matanya, tetapi dia segera menenangkan dirinya. Seketika, Xiao Nunu mengerahkan tenaga dengan kedua tangannya, dan dengan bantuannya, busur ilahi bulan guntur perlahan-lahan mendekati bulan purnama. Langit berubah warna, angin dan guntur bergemuruh. Kediaman Bincan yang besar telah hancur menjadi reruntuhan. Pada saat ini, adegan ekstrim sedang terjadi di medan perang. Dewa Yugu mengorbankan jiwa iblisnya sendiri kepada spanduk jiwa Zun. Spanduk jiwa Zun tampaknya memiliki kesadarannya sendiri dan memancarkan kekuatan yang mengerikan. Duar. Kekuatan besar itu terus meningkat, dan di atas spanduk, di tengah formasi sihir misterius, mata sihir hijau penghancur dunia benar-benar terbuka. Bas. Energi yang sangat besar melonjak keluar, dan mata iblis itu dingin dan gelap, menatap ke bawah ke dunia. Mahtei. Cahaya semua jiwa menghancurkan dunia. Suara Dewa Yugu datang dari spanduk Zunhun. Dalam sekejap, panji penghormatan jiwa melepaskan kekuatan dahsyat, dan mata iblis memancarkan seberkas cahaya hijau tua. Bang! Ruang itu bergetar hebat, menghancurkan apapun yang dilaluinya. Di tanah di bawah, Xiao Nunu berdiri di belakang Jiu Yue Yuan. Dia memegang tangan giok Jiu Yue Yuan dengan kedua tangannya dan membantunya menarik busur ilahi Ting Yue. Xiao Nunu berkata dengan sungguh-sungguh, itu akan segera terjadi. Tatapan mata Jiu Yue Yuan juga dingin, hanya tersisa sedikit. Itu terjadi dalam sepersekian detik. Keduanya mengerahkan kekuatan pada saat yang sama, dan dengan gelombang udara, busur panah Dewa Bulan Petir terbuka ke bulan purnama. Wow! Busur panah dewa itu mengeluarkan cahaya dewa 7 warna, dan tiba-tiba terbentuklah sebuah anak panah berkaca. Satu anak panah dapat membunuh ribuan iblis. Jiu Yue Yuan membuka sedikit bibir merahnya, tatapannya tajam. Kedua lelaki itu melepaskan pada saat yang sama, tali busur bergetar hebat, dan anak panah berkaca 7 warna melesat ke langit seperti meteor, menuju kolom cahaya penghancur dunia. Hampir pada saat yang sama, pikiran Xiao Nunu bergerak dan dia memanggil pecahan pancer. 20 atau 30 pecahan pancer berkeliaran di sekitar anak panah berkaca 7 warna, membentuk lingkaran pelindung spiral. Kekuatan anak panah ini melampaui yang sebelumnya. Demikian pula, kekuatan panji penghormatan jiwa juga telah mencapai tingkatan baru. Dalam sekejap, kekuatan kedua belah pihak bertabrakan secara langsung. Duar. Pukulan yang mengejutkan, gerakan yang menghancurkan gunung dan sungai. Pada saat kedua kekuatan itu bertabrakan, kekuatan mengerikan yang tersisa meledak ke segala arah, seperti pintu air yang terbuka untuk melepaskan gelombang, letusan itu tidak dapat dihentikan. Duar. Energi dahsyat lainnya meledak, dan akibat kekacauan tersebut membentuk kekuatan silang, menembus bumi dan merobek angin serta guntur. Gelombang kejiut bagaikan angin puyuh menyebar di antara langit dan bumi, dan panji penghormatan jiwa di kehampaan langsung tertiup angin. Xiao Nunu dan Jiu Yue Yuan juga terlempar ratusan meter jauhnya. Kekuatan sisa yang dahsyat menyerbu badan mereka, dan keduanya yang sudah terluka parah hampir pingsan.
Udara dipenuhi debu dan asap, dan udara hitam bagaikan pasang surut. Setelah bentrokan kekuatan yang mengejutkan, medan perang berangsur-angsur kembali tenang. Tidak ada jejak Binchanju yang tersisa sama sekali. Semua bangunan dan tanaman telah berubah menjadi abu. Pada saat dampak pertempuran telah sepenuhnya hilang, beberapa jam telah berlalu. Jiu Yueyuan adalah orang pertama yang membuka matanya dari komanya. Hal pertama yang dilihatnya ketika terbangun adalah wajah tampan dengan tepian tajam. Bukan hanya mereka berdua sangat dekat satu sama lain, tetapi badan bagian atas Jiu Yueyuan bahkan bersandar pada Xiao Nunu. Pada saat ini, Xiao Nunu juga terbangun. Saat Xiao Nunu membuka matanya, dia melihat wajah Jiu Yueyuan yang sangat cantik. Tatapan mereka tiba-tiba bertemu, dan udara tampak membeku dalam sekejap, menjadi sunyi senyap. Setelah sesaat terkejut, Jiu Yueyuan segera berdiri, tetapi dia melebih-lebihkan kondisi fisiknya. Pertarungan dengan Tuan Yugu tidak hanya menguras seluruh tenaganya, tetapi juga membuatnya terluka parah. Sebelum dia bisa duduk, dia merasakan seluruh badannya kosong, dan dia jatuh tak berdaya lagi. Kali ini, dia jatuh ke pelukaan Xiao Nunu lagi. Jiu Yueyuan sangat malu hingga telinganya pun memerah. "Maafkan aku." Jiu Yueyuan cepat-cepat meminta maaf, kedua tangannya menopang badan Xiao Nunu di tanah, lalu berusaha melepaskan diri, tetapi sangat sulit. Xiao Nunu terdiam. Jika adegan ini dilihat oleh orang lain, orang yang tidak tahu akan mengira bahwa mereka berdua melakukan sesuatu yang buruk. "Kakak senior Yuan, biar aku bantu." Xiao Nunu segera duduk dan membantu Jiu Yueyuan berdiri. Jiu Yueyuan menoleh ke samping dan berkata untuk meredakan rasa malunya, "Tuan Yugu akhirnya mati, kita seharusnya aman." Yah, sepertinya kabut di luar perlahan menghilang. Xiao Nunu berdiri dan melihat sekeliling pada situasi di luar. Melihat Xiao Nunu masih memiliki kekuatan untuk berdiri, Jiu Yueyuan tidak bisa menahan rasa terkejutnya. "Kau tahu, luka Xiao Nunu tidak jauh lebih baik daripada lukaannya sendiri. Bisa dibayangkan bahwa kekuatan fisik Xiao Nunu bahkan lebih kuat dari yang dibayangkannya." "Hah?" Xiao Nunu melirik sekilas dan tiba-tiba melihat sebuah bendera berdiri di reruntuhan di depannya. Bendera itu berdiri di celah batu, memancarkan aura hitam yang aneh. Xiao Nunu segera berjalan ke arah itu. Jika diperhatikan lebih seksama, rangka utama bendera itu terbuat dari tulang-tulang iblis berwarna putih, dengan liontin iblis khusus yang tergantung di atasnya. Berbagai pola dan formasi iblis dilukis di bendera itu. Begitu Xiao Nunu mendekat, ia merasakan hawa dingin yang menusuk jiwanya. Spanduk kehormatan jiwa. "Demi menciptakan makhluk ajaib milikmu ini, sebagian besar klan setan hijau telah mengorbankan nyawa mereka." Senyum sinis muncul di bibir Xiao Nunu. Kemudian dia mengulurkan tangan dan meraih tiang utama Panji Zunhun. Jiu Yueyuan yang berada di belakang terkejut, dan dengan cepat mengingatkan, "Jangan sentuh itu." Spanduk penghormat jiwa adalah benda yang sangat jahat dan ganas, dan mengandung roh jahat yang sangat menakutkan. Jiu Yueyuan ingin Xiao Nunu menjauh darinya, tetapi sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Xiao Nunu sudah mengambil tindakan. Bas! Xiao Nunu meraih tiang utama Panji Zunhun dan mencabutnya dari tanah. Energi iblis yang mengerikan melonjak, dengan hembusan angin dingin dan arus dingin yang menderu, dan udara hitam yang aneh segera membungkus badan Xiao Nunu. Wajah cantik Jiu Yueyuan berubah, dan dia diam-diam mengutuk Xiao Nunu karena terlalu penasaran dan menyentuh segalanya. Sudah terlambat untuk membuangnya sekarang. Bukan masalah besar bagi Xiao Nunu jika pikirannya dikendalikan, tetapi bahkan bisa mengancam jiwa. Namun, pada saat ini, fluktuasi kekuatan spiritual misterius dilepaskan dari badan Xiao Nunu. Kemudian, pemandangan yang tidak dapat dipercaya terjadi pada Jiu Yueyuan. Udara hitam di luar badan Xiao Nunu benar-benar menyatu menuju Zunhun Banner. Adegan yang dikhawatirkan Jiu Yueyuan tidak terjadi. Sebaliknya, Xiao Nunu kembali sambil memegang spanduk Zunhun dengan wajah tenang. "Kau..." Jiu Yueyuan tertegun. Matanya yang indah terbuka lebar, mulutnya sedikit terbuka, dan Xiao Nunu terlihat sangat santai saat dia menaikkan bendera, seperti seorang raja iblis. Setiap langkah yang diambilnya membawa kesombongan yang sunyi. Bagaimana mungkin? Jiu Yueyuan menjadi semakin bingung. Soul Honored Banner adalah senjata sihir tingkat 7. Sifat iblis yang dikandungnya saja sudah cukup untuk membuat orang tidak berani mendekatinya.
Bagaimana Xiao Nunu melakukannya? Mungkinkah pihak lainnya adalah setan? Kemudian, Jiu Yueyuan menyangkal gagasan itu dalam benaknya. Xiao Nunu adalah murid Istana Suci Suanyuan. Jika pihak lain adalah iblis, tidak mungkin Istana Suci Suanyuan tidak akan bisa melihatnya. Terlebih lagi, jika pihak lain adalah iblis, mengapa dia bertarung melawan penguasa Tulang Giok bersama dengannya? Segera, Xiao Nunu berjalan di depan Jiu Yueyuan dan melambaikan Panji Zunhun di depan Jiu Yueyuan. Semua pujian atas pembunuhan Lord Yugu adalah milikmu. Trofi ini milikku. Barang rampasannya. Mendengar apa yang dikatakan Xiao Nunu, Jiu Yueyuan bahkan lebih terkejut. Dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, kamu tidak akan membawanya kembali ke negeri dongeng Jiushu. Kenapa tidak? Bukankah akan sia-sia jika meninggalkan senjata ajaib tingkat 7 di sini? Xiao Nunu bertanya balik. Jiu Yueyuan menjawab, justru karena ini adalah senjata sihir tingkat 7, sifat iblis yang dikandungnya sangat kuat. Jika kamu membawanya, begitu sifat iblis mengendalikan pikiranmu, kamu akan berada dalam masalah besar. Xiao Nunu melihat spanduk jiwa mulia di tangannya, sepertinya tidak sesulit yang kamu katakan untuk mengendalikannya. Jiu Yueyuan sedikit mengernyit. Dia melihat spanduk jiwa mulia. Senjata sihir ini tampaknya berperilaku sangat baik di tangan Xiao Nunu, dan tidak ada reaksi penolakan. Masuk akal jika senjata sihir itu jatuh ke tangan ras lain, akan ada reaksi penolakan yang sangat kuat, tetapi itu sangat aneh saat ini. Mengapa ini terjadi? Jiu Yueyuan bertanya dengan bingung. Entahlah, mungkin ini takdir. Sahut Xiao Nunu santai. Sebenarnya, Xiao Nunu sudah menebak jawabannya. Dia pikir alasan utamanya adalah karena dia telah memurnikan jiwa iblis dari Kaisar Tulang Giok. Kaisar Tulang Giok adalah penguasa terkuat dari klan Setan Hijau. Ia telah mencapai tingkatan yang jauh melampaui penguasa Tulang Giok. Tujuan Lord Yugu pergi ke Pulau Kubah Gelap adalah untuk menggabungkan spanduk jiwa Zun dengan jiwa iblis Kaisar Tulang Giok. Xiao Nunu tidak hanya memurnikan kekuatan jiwa Kaisar Tulang Giok, tetapi juga memurnikan jiwa abadi Kaisar Abadi Kingmu. Oleh karena itu, Xiao Nunu memiliki aura dua pembangkit tenaga alam Kaisar Abadi di badannya, jadi spanduk jiwa Zun ini tidak melawan Xiao Nunu. Segalanya berjalan sesuai dengan apa yang dipikirkan Xiao Nunu. Spanduk penghormatan jiwa merasakan kekuatan jiwa Kaisar Tulang Giok, jadi tidak menolak Xiao Nunu. Tentu saja, tidak mudah bagi Xiao Nunu untuk menjelaskan hal-hal ini kepada Jiu Yueyuan. Lagi pula, pihak lain bukan hanya calon pemimpin Sekte Suanyin, tetapi juga memiliki perjanjian dengan Putra Kaisar Abadi Seribu Wajah. Meskipun dia dan Jiu Yueyuan telah bertarung berdampingan, mereka tidak pernah mencapai titik di mana mereka bisa jujur satu sama lain. Mengenai penghargaan atas membunuh penguasa Tulang Giok, Xiao Nunu dapat memberikan semuanya kepada pihak lain. Lord Yugu adalah pemimpin klan Setan Hijau. Membunuhnya pasti akan menjadi pencapaian yang hebat. Pada saat itu, seluruh Daozu akan terkejut. Xiao Nunu segera memasukkan Panji Zunhun ke sakunya. Melihat ini, Jiu Yueyuan tidak tahu harus berkata apa. Setelah beberapa penyesuaian, dia berdiri dengan gemetar. Ayo, bisakah kau melakukannya? Xiao Nunu mengungkapkan keraguannya. Ya, Jiu Yueyuan mengangguk, tidak hanya ada klan iblis hijau di alam iblis, ada juga klan lainnya. Semakin lama kau tinggal di sini, akan semakin berbahaya. Xiao Nunu tidak membantah apa yang dikatakan pihak lain. Memang, alam iblis sangat luas dan memiliki banyak klan. Memang tidak disarankan untuk tinggal di sini dalam waktu lama. Sisi lainnya, di sebuah lembah yang terhalang kabut, Ji Guanlan, Zhou Songyin, Yao Jianyun dan lebih dari selusin orang dari Daozu terjebak di sini. Semua orang mengalami luka dalam tingkat yang berbeda-beda, dan melihat kabut tebal, moral semua orang agak rendah. Aku tidak tahu kapan kabut ini akan menghilang. Zhou Songyin dari Istana Surga Terbakar tidak dapat menahan diri untuk tidak menghela nafas. Sayangnya, kita masih terlalu muda dan meremehkan cara Tuan Yugu. Namun, tidak ada yang dapat kita lakukan. Jika kita tidak ikut campur, Tuan Yugu akan berhasil mengintegrasikan jiwa iblis Kaisar Tulang Giok ke dalam Panji jiwa terhormat. Jika kita dapat diberi sedikit waktu lagi untuk mempersiapkan. Tidakkah kau berpikir begitu, Putra Taiyu? Ji Guanlan mengabaikan kata-kata Zhou Songyin. Dia duduk di atas batu biru dengan wajah dingin.
Zhou Songyin tidak kenal ampun, jangan bersikap dingin seperti itu, aku sedang berbicara denganmu. Setidaknya beri aku tanggapan. Yao Jianyun, yang tidak jauh dari sana, mensibir, dan dia berkata dengan nada bercanda, kamu bukan Jiu Yue Yuan, mengapa dia harus peduli padamu? Zhou Songyin mengangkat bahu, tidak baik bersikap terlalu mesra, mudah terjerumus ke dalamnya. Tidak apa-apa jika mereka saling mencintai, tetapi aku khawatir daun-daun yang gugur memiliki perasaan, tetapi air yang mengalir tidak peduli. Ji Guanlan mengerutkan kening, dan sedikit rasa dingin keluar dari sudut matanya. Bahtuk, bahtuk, bahtuk. Zhou Songyin pura-pura bahtuk 2 kali, dan dia segera melihat ke arah Yao Jianyun, baiklah, peri pedang hantu, di mana temanmu? Kemana dia pergi? Orang yang dibicarakan Zhou Songyin tentu saja adalah Xiao Nunu. Yao Jianyun sedikit mengernyit dan menggelengkan kepalanya, aku tidak tahu, aku tidak melihatnya. Benarkah? Dia cukup terampil, dia seharusnya tidak gagal kabur dari Pulau Kubah Gelap. Aku masih ingat bahwa dia bertarung melawan penguasa Tulang Giok bersama kita. Aku juga tidak tahu. Yao Jianyun menyilangkan lengannya di depannya, sedikit kekhawatiran terlihat di matanya. Meskipun dia dan Xiao Nunu hanya bertemu beberapa kali, hubungan mereka berjalan dengan baik. Sebelumnya di Pulau Kubah Gelap, Yao Jianyun selalu mengawasi Xiao Nunu, tetapi sejak kelima pria misterius itu muncul, Yao Jianyun fokus untuk melawan musuh, dan ketika insiden itu berakhir, tidak ada jejak Xiao Nunu sama sekali. Yao Jianyun juga bertanya-tanya apakah Xiao Nunu telah kabur dari Pulau Kubah Gelap. Saat mereka sedang mengobrol, Ji Guanlan tiba-tiba berdiri. Semua orang di sekitar menoleh. Mereka melihat bahwa pihak lain sebenarnya sedang berjalan menuju pintu keluar lembah. Meskipun lembah itu tertutup kabut, semua orang masih ingat dari arah mana mereka datang. Zhou Songyin buru-buru bertanya, kemana kau pergi? Putra suci Taiyu, itu tidak ada hubungannya denganmu. Kata Ji Guanlan dingin, apakah kau akan mencari Yuan yang cantik? Kakak, jangan buang-buang waktu. Ada pasukan setan hijau yang berjaga di luar lembah. Jika kau keluar, kau mungkin tidak akan pernah kembali. Ji Guanlan mengabaikan bujukan Zhou Songyin. Zhou Songyin segera berjalan ke depan rombongan lainnya dan berkata, aku tahu kalian khawatir tentang keselamatan Nona Yuan yang cantik, tetapi sekarang di mana-mana tertutup kabut, dan bahkan alat transmisi suara tidak dapat digunakan. Di mana kalian dapat menemukannya? Ji Guanlan menjawab dengan dingin, aku tidak bisa membiarkannya menghadapi Tuan Yugu sendirian. Setelah itu, Ji Guanlan mendorong Zhou Songyin dan berjalan keluar. Zhou Songyin terdiam, orang ini benar-benar tidak mau mendengarkan nasihat apapun. Yao Jianyun bertanya, apa yang harus kita lakukan sekarang? Zhou Songyin berkata, apalagi yang bisa kita lakukan? Kita hanya bisa berjuang untuk keluar. Dia memiliki kultivasi tertinggi di antara kita semua. Jika kita meninggalkannya, kita tidak bisa kabur. Segera, semua orang mengikutinya. Pada saat yang sama, di pintu keluar lembah, di lereng yang curam, Ratu bermata biru berpakaian hijau dan matanya setajam ular berbisa. Yang mulia, orang-orang dari Daozu yang terjebak di lembah tampaknya telah mengambil tindakan. Mereka menuju pintu masuk lembah. Seorang prajurit setan hijau datang untuk melapor. Ratu bermata biru mensibir, sepertinya kalian sedang terburu-buru. Beritahukan pada prajurit iblis yang sedang disergap bahwa siapapun yang keluar akan dibunuh tanpa ampun. Ya, tepat saat prajurit itu pergi, iblis hijau lainnya bergegas tiba di sisi Ratu bermata biru. Yang mulia, sesuatu yang buruk telah terjadi. Mengapa Anda panik? Ratu bermata biru itu menatap pihak lain dengan arogan. Iblis hijau itu berlutut tepat di tanah, wajahnya penuh ketakutan. Menurut berita dari para tetua, kota Tulang Giok, lampu jiwa milik Tuan telah padam. Apa katamu? Tiba-tiba, Ratu bermata biru itu tersambar petir, dan otaknya menjadi kosong. Hanya ada satu kemungkinan ketika lampu jiwa padam, yaitu berarti penguasa Tulang Giok telah meninggal. Tapi bagaimana ini mungkin? Apa kekuatan Tuan Yugu? Siapa yang dapat membunuhnya? Jika kau berani berbohong padaku, aku akan memenggal kepalamu, ucap Ratu bermata biru itu dengan kejam. Aku tidak berani mengecewakan Ratu. Lampu jiwa milik Lord benar-benar padam. Sekarang Jadebon City dalam kekacauan. Di mana Wind Fury Shadow Demon? Di mana dia? Shadow,
Lord Shadow Demon. Juga sudah mati. Apa? Ledakan. Sang ratu bermata biru merasa seperti tersambar petir dan pikirannya menjadi kosong. Badannya gemetar tak terkendali, dia kehilangan keseimbangan dan hampir jatuh ke tanah. Mati. Tuan Yugu telah meninggal. Iblis bayangan Winfuri telah mati. Ratu bermata biru itu langsung merasakan malapetaka yang mengancam seluruh klan iblis hijau. Apa yang harus dilakukan? Sang ratu bermata biru panik. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Dia memandang lembah yang diselimuti kabut dengan panik, berpikir bahwa ada sekelompok Master Daozu di sana yang harus dia hadapi, dan dia tiba-tiba menjadi bingung. Maju. Sang ratu bermata biru tak punya semangat juang. Hanya satu pikiran yang tersisa baginya, yaitu segera pergi. Beritahukan semua orang untuk segera mengungsi. Di lembah, kabut yang menutupi langit dan bumi mulai menghilang saat ini. Rasanya seperti ada tirai besar yang terangkat, menampakkan wujud asli langit, bumi, gunung, sungai, dan segala sesuatu lainnya. Hah, apakah kabutnya sudah menghilang? Zhou Songyin tidak dapat menahan diri untuk tidak menunjukkan ekspresi kebingungan saat melihat langit yang berangsur-angsur menjadi lebih cerah. Ji Guanlan, Yao Jianyun dan yang lainnya juga berhenti tanpa sadar. Tepat pada saat ini, sekelompok orang lain bergegas ke sini. Kakak senior Ji, kau di sini. Pria yang datang itu mengenakan baju besi merah dan berambut pendek hingga ke leher. Dia adalah murid Istana Suci Xuanyuan, Dulan. Kakak senior Zhou, akhirnya aku menemukanmu. Kisuce, ahli pembuat senjata jenius dari Istana Surga Terbakar, juga datang. Luya, Luo Hao, Li Wanyin, Yi Chong dan lainnya dari Istana Suci Xuanyuan juga ada dalam daftar. Tetapi semua orang tampak lelah dan terluka. Setelah semua orang mundur dari Pulau Kubah Gelap, mereka memasuki pegunungan ini, tetapi karena terhalang kabut, semua orang terpisah. Sekarang setelah kabut menghilang, mereka berkumpul lagi. Ketika mereka melihat Saint Taiyu Ji Guanlan, semua orang di Istana Suci Xuanyuan menghela napas lega. Dalam situasi ini, Ji Guanlan jelas merupakan pendukung terbesar mereka. Namun pikiran Ji Guanlan tidak ada di sini sekarang. Ia menatap Dulan, Kisuce dan yang lainnya tanpa ekspresi, dari mana kalian berasal? Dulan menunjuk ke suatu arah, di sana. Ketika kami datang ke sini, kami melihat pasukan setan hijau mundur. Ketika kata-kata ini keluar, beberapa orang tidak dapat menahan diri untuk tidak tercengang. Mundur. Zhou Songyin sedikit tidak percaya. Ya, mereka memang mundur. Dilihat dari penampilan mereka, mereka tampak panik. Dulan menjawab dengan serius. Aneh sekali. Zhou Songyin menatap Ji Guanlan, lalu menatap Yao Jianyun, kenapa begini? Setan hijau akhirnya menghalangi kita di pegunungan ini, dan mereka membiarkan kita pergi begitu saja. Yao Jianyun menggelengkan kepalanya, menunjukkan bahwa dia juga tidak tahu. Zhou Songyin menyipitkan matanya sedikit, mungkinkah itu jebakan? Apakah mereka mencoba membuat kita lengah? Yao Jianyun berkata, tidak perlu. Mereka sudah menghalangi kita di sini. Kita hanya perlu menyiapkan penyergapan di pintu masuk lembah. Tidak perlu jebakan tambahan. Itu benar-benar aneh. Lupakan saja, kalau begitu, ayo cepat kembali ke pegunungan Lingguang. Zhou Songyin tidak berani menunda. Siapa yang tahu apa yang sedang direncanakan klan setan hijau? Hal yang paling mendesak adalah mengevakuasi alam iblis dengan aman. Tidak seorang pun berkeberatan. Namun, Santo Taiyu Ji Guanlan berkata, kau pergi dulu. Apakah kau masih akan mencari Yuan yang cantik? Zhou Songyin membujuknya lagi, selamat tinggal. Mari kita kembali ke pegunungan Lingguang terlebih dahulu, lalu menunggu dukungan dari sekte, dan akan lebih aman untuk kembali pada akhirnya. Aku tidak membutuhkanmu untuk mengajariku bagaimana melakukan sesuatu. Setelah itu, Ji Guanlan bergerak dan melompat ke langit. Orang-orang lainnya tidak berdaya. Di mata Ji Guanlan, putra suci Taiyu, keselamatan semua orang tidak akan mampu menahan ancaman satu Jiu Yue Yuan. Aduh, saudara ini sangat penyayang. Zhou Songyin menggelengkan kepalanya sambil tersenyum masam, lalu berkata kepada orang-orang di sekitarnya, yang terluka, pergilah dulu. Mereka yang masih mampu bertarung, ikutlah denganku untuk menyelidiki alasan mengapa setan hijau mengungsi, dan omong-omong, lihat apakah kalian dapat menemukan keberadaan Yuan yang cantik.
Pada saat yang sama, di hutan lebat lainnya, dua sosok berjalan maju. Xiao Nunu berjalan di depan dan Jiu Yueyuan berjalan di belakang. Keduanya bisa saja menggunakan senjata sihir terbang, tetapi karena ini adalah dunia iblis, jika mereka menggunakan alat peraga terbang, targetnya akan terlalu jelas dan mungkin menarik bahaya lainnya. Lagi pula, selain setan hijau, ada setan lain yang mengintai di dekat sini. Namun, luka Jiu Yueyuan cukup serius. Dia lemah dan pucat, dan dia berhenti tanpa sadar saat berjalan. Xiao Nunu berbalik dan bertanya, apakah kamu baik-baik saja? Jiu Yueyuan menggelengkan kepalanya. Xiao Nunu berkata, mari kita istirahat. Tidak perlu. Jiu Yueyuan berhenti sebentar dan terus melangkah maju. Begitu kita keluar dari hutan ini, kita akan dekat dengan perbatasan alam iblis, dan kemudian kita bisa menggunakan alat peraga terbang. Tetapi melihat penampilanmu, akan sulit bagimu untuk keluar untuk sementara waktu. Aku telah minum obat penyembuh, dan kekuatan fisikku mulai pulih. Jiu Yueyuan mengatakan ini, tetapi kondisinya tidak banyak membaik. Setelah beberapa saat, dia melambat lagi. Xiao Nunu ragu-ragu sejenak, lalu berjalan ke arah orang lain dan mengangkat lengan kirinya. Jiu Yueyuan bingung, ada apa? Xiao Nunu berkata, tolong dia. Jiu Yueyuan tertegun dan tampak ragu-ragu. Tanpa menunggunya berbicara, Xiao Nunu melanjutkan, jika kau keberatan, lupakan saja. Jiu Yueyuan ragu sejenak, lalu mengulurkan tangan kanannya dan meletakkannya di lengan bawah Xiao Nunu, terima kasih. Xiao Nunu tersenyum tipis dan tidak berkata apa-apa. Kemudian, Jiu Yueyuan membantu Xiao Nunu dan terus maju. Dengan bimbingan Xiao Nunu, dia memang menghemat banyak tenaga. Itu, Jiu Yueyuan ragu untuk berbicara. Xiao Nunu menatap lurus ke depan, jika kau ingin mengatakan sesuatu, katakan saja. Siapa namamu? Bukankah aku pernah memberitahumu namaku di pasar gelap Lingguang sebelumnya? Aku lupa. Jiu Yueyuan menjawab dengan sedikit malu. Xiao Nunu tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Bukan karena pihak lain lupa, tetapi dia tidak mengingatnya. Lagi pula, sejak awal, dia tidak pernah peduli dengan peran sebagai orang yang lewat ini. Namun siapa sangka bahwa ia nantinya akan berjuang berdampingan dengan pejalan kaki tersebut, bahkan mendukungnya maju pada momen ini. Xiao Nunu. Jawab Xiao Nunu. Jiu Yueyuan mengangguk. Dia ragu sejenak, dengan beberapa keraguan di matanya yang indah, mengapa, kitab Kaisar Bumi, ada di tanganmu? Siapa kelima orang itu? Ketika bertarung melawan Tuan Yugu, Xiao Nunu memanggil kitab Kaisar Bumi, yang benar-benar membuat Jiu Yueyuan takut. Jelas, kitab Kaisar Bumi ada di tangan pria misterius itu sebelumnya, tetapi dia tidak menyangka itu akan muncul di tangan Xiao Nunu sekarang. Tidak bisakah aku menjawab? Xiao Nunu bertanya balik. Jiu Yueyuan sedikit mengernyit. Dia tertegun sejenak, lalu mengangguk, oke. Setelah itu, dia menoleh dan menatap lurus ke depan. Keduanya terus berjalan maju. Pada dasarnya tidak ada komunikasi sama sekali setelahnya. Namun, Xiao Nunu tetap mendukung Jiu Yueyuan. Di bawah bimbingan Xiao Nunu, pihak lain menghemat banyak energi, dan dengan obat penyembuh yang mulai berefek, kondisi Jiu Yueyuan menunjukkan tanda-tanda membaik. Pada saat ini, sebuah sosok tiba-tiba muncul di depan. Ketika Xiao Nunu melihat orang itu datang, dia terkejut. Orang itu tidak lain adalah putra suci Taiyu dari Istana Suci Xuanyuan, Ji Guanlan. Bersambung.